Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Ibanah wal Ifadhah ini setelah kita menyelesaikan darsul awal daripada tentang muqaddimah amah. Muqaddimah secara global tentang darah-darah yang keluar daripada wanita. Sekarang kita akan masuk ke ke kelas yang kedua daripada Ibanah wal Ifadhah ini, yaitu tentang sinnul haid wa muddatihi, fi sinnil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi, tentang bila wanita itu pertama kali haid, kemudian waktu haid, kemudian warna-warna darah haid dan sifat-sifat. Mana sifat-sifat ini? Darah haid ini bukan hanya warnanya kan, tetapi kekentalannya atau baunya atau hal-hal yang berkaitan tentang darah-darah haid bagi perempuan. Sila dibaca Ustaz Zaman untuk Ad-Dars Tsani. Oke. Oke. Ustaz Zaman sedang setting. Sila. Ad-Dars Tsani Ustaz Zaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الدرس الثاني في سن الحيض ومدته وألوانه وصفاته. في هذا الدرس سنتحدث عن سن الحيض ومدته وألوانه وحكم القدرة والسفرة والدم الذي تراه الحامل والنقاء الذي يتخلل بين دماء الحيض. Di dalam kelas ini kami akan berbicara tentang tahun haid, bila haid itu mula, kemudian waktunya, maknanya minimum berapa, maksimum berapa, kemudian ghalibnya berapa, warnanya, kemudian hukum kudroh wa sufroh. Kudroh ini yang keluar daripada wanita kan, tetapi bukan darah, tapi warnanya macam kuning kan. Darah kan jelas confirm darah itu bukan kuning. Kudroh ini keruh, jadi confirm dia itu bukan darah, tapi apakah dia diberi hukum haid apa tidak, di situ masalahnya. Kemudian darah yang ditengok oleh wanita yang sedang hamil, apakah ketika seorang wanita yang hamil itu mengeluarkan darah dikatakan dia itu haid atau tidak. Wan naqa alladhi yatakhallal baina dima'il haid. Begitu pula jika haidnya seorang perempuan itu yatakhallalu naqa. Contohnya 2 hari keluar darah suci, darah semacam itu, yakni dalam waktu 15 hari. Apakah dia dikatakan, kalau darahnya jelas haidnya kan, tetapi apakah suci antara 2 darah itu juga dihukumi haid atau tidak? Sila. أولا سن الحيض أقل سن يمكن أن يأتي أقل سن يمكن أن يأتي فيه الحيض المرأة 9 سنين قمرية تقريبية. قمرية تقريبية. Dia tamyiz zaman sinina qamariyatan taqribiyah, yakni enggak ada taskil. Ada taskil. Umur minimum yang mana haid itu boleh datang kepada perempuan adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun, tahunnya bukan tahun Masehi tapi tahun apa? Tahun Qamari. Mana tahun Qamari? Tahun Hijri. Yani bezanya apa? Beza. Tahun Masehi itu biasanya 365 hari. Berbeza dengan tahun Hijri itu biasanya 355 hari. Ada sekitar perbezaan antara Qamari dan Hijri itu mayuqarib kira-kira antara 11 sampai 10 hari. Dan maknanya di sini dia itu 9 tahun Hijri, maknanya setiap tahunnya 355. Ada 3 saja ya. Ada 3 tahun, namanya ada bulan, bukan tahun. Kalau tahunnya hanya ada 2, satunya Masehi, satunya
Hijri. Di dalam fikih jika dikatakan sanah itu maknanya komariah, pasti. Dikatakan bulan pun juga komari. Bulan komari itu kalau tak 30 ya 29, berbeza dengan bulan yang Masehi. Maka 30 31. Ada lagi namanya syahrun tahdidi. Syahrun tahdidi itu confirm dia itu 30, tidak kurang tidak lebih. Dan seorang wanita ketika dia itu datang darah dan darahnya itu dianggap haid, maka dia itu ketika dia itu berumur 9 tahun Hijriyah, maknanya 9 dikali 355 hari, tak tahu berapa itu. Kemudian takribi, mana takribi itu 9 tahun kurang 16 hari datang haid, dikatakan datang darah dikatakan dia itu haid. Itu namanya takribi. Mana takribi itu diperbolehkan 9 tahun kurang 16 hari. Dikurang apa? 16 hari. Itu maknanya takribi, bukan tahdidi. Maknanya bukan 9 tahun, tepat 9 tahun. Tak seperti itu. Wa qauluna takribiyah. وقولنا تقريبية أي أنه يغتفر نقص مدة لا تسع حيضا وطهرا وهي ما كانت دون 16 يوما. Dibilang qauluna takribiyah, kami perkataan kami takribiyah maknanya dimaafkan. Kurangnya mudah la tasa'u haidon wa tuhron, tidak cukup untuk haidon wa tuhron. Maknanya waktu itu yakni 9 tahun kurang hari, di mana hari itu kalau dijumlah tidak cukup untuk suci dan haid. Berapa? 16 hari. Karena minimum suci 15 hari, minimum haid 1 hari. Minimum haid 1 hari. Maknanya kalau ada 16 hari itu bisa untuk haid dan suci. Bisa untuk haid dan suci. Maknanya 9 tahun kena kurang 16 hari. Kalau seorang wanita datang darah ketika umurnya dia 9 tahun kurang 16 hari atau lebih, ya, maknanya kurang 16 hari, kurang 15 hari, kurang 14 hari, dikatakan dia itu sudah darah yang keluar daripada dia itu dikatakan darah haid. Wahia makanat duna sittata asyara yawman. Amma idza kanat tasa'u aqalla tuhrin wa haidin wa huwa sittata asyar fa akthar fa inna dam alladhi ataha qabla zamanil imkan damu istihadah. Jika adapun darah yang keluar kalau seumpamanya 9 tahun kurang daripada 16 hari, maknanya bila dia datang darahnya datang 9 tahun kurang 1 bulan. Maknanya lebih daripada apa? 16 hari. Berbeda kalau 9 tahun kurang 14, kurang 15, kurang terus semakin kecil dari semakin mendekati 9 tahun. Berbeda kalau dia itu datangnya haid 9 tahun, jaraknya antara 9 tahun dan datangnya itu masih satu bulan. Maknanya bulan depan saya tepat 9 tahun. Sekarang saya datang darah. Darah apakah ini? Dikatakan darah ini bukan darah haid, akan tapi dia adalah darah istihadah atau dikatakan damul fasad. Amma idza kana tasa'u aqalla tuhrin wa haidin wa huwa sittata asyara fa aktsar fa inna dam alladhi ataha qabla zamanil imkan damu istihadah. Wali taudihi ma taqaddam nadhkuru ba'dul amsilah. Untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ustaz Abdurrahman, maka beliau menyebutkan beberapa misal untuk itu. Sila misal. Misalul awal ra'at qabla bulughiha 9 sinin qamariyatin bi 10 ayyamin dama. Hal hadha haid? Tengok. Dia seorang wanita melihat sebelum dia sampai 9 tahun, yakni 9 tahun kurang 10 hari. 10 hari lagi hari menetas dia. Hari menetas, hari apa? Hari lahir. Hari lahir. Orang Indonesia kalau cakapnya bukan hari lahir, hari menetas untuk bercanda, ya nih, untuk bercanda. Sebelum 10 hari ulang tahun dia, hari jadi dia yang ke-9, dia melihat darah. Darah apakah itu Zaman? Darah haid. Kenapa? Karena darahnya itu kurang daripada waktu di mana dia itu melihat darah 9 tahun kurang 10 hari. Selama dia itu 16 ke bawah, bukan 16 ke atas, 16 ke bawah, dikatakan darah yang keluar itu adalah darah haid. Wal jawab na'am yu'addu haidon ila tawaffarat fihi syurut wa qawnuhu qabla tamami tis'i la yadur li annal murad bi tis'i sinin takribiyah la tahdidiyah. Kenapa loh? Dia kan belum 9 tahun, iya kan, tapi makna 9 tahun di sini adalah kira-kira, mana kira-kira ini diperbolehkan 9 tahun kurang 16 hari ataupun ke bawah, yakni 16, 15. 9 tahun kurang 16 hari keluar darah haid.
9 tahun kurang 15 hari haid, 9 tahun kurang 14 hari haid, wahakadha sampai 9 tahun kurang 1 hari. Sila. ويغتفر ما لا يسع حيضا وطهرا والعشرة لا تسع حيضا وطهرا لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15. Karena aqallul haid yawm wa lailah, dan aqallut tuhur itu berapa? 15 hari. Misal, sila. المثال الثاني رأت قبل تمام 9 سنين بشهر دما استمر 5 أيام هل يعد حيضا أم لا؟ Tengok. Seorang perempuan dia melihat darah, yakni bulan depan dia akan masuk 9 tahun. Maknanya 30 hari masuk 30 hari daripada sekarang, umurnya dia akan 9 tahun. Masih kurang 30 hari lagi dia tengok darah, dan terus apa? 5 hari. Jadi ini umurnya dia 9 tahun. Tampak loh teman? Tampak ini 9 tahun, ini masih kurang 30 hari. Oke. Ini hari ke-30, 29, 28, 27, 26. Sini darah. Ini 26. Sini masuk 25. 25 sudah suci. Sudah suci. Mulai di 25 sampai 9 tahun dia suci. Darah yang keluar 5 hari ini, dari mulai 9 tahun kurang 30 hari sampai 9 tahun kurang 25 hari, itu darahnya ada. Darah 5 hari ini dikatakan dia darah apa? Dikatakan dia adalah damu istihadah. Kenapa? Karena 25 hari ini 25 hari sampai 9 tahun ini, maknanya 9 tahun kurang 25 hari ini dikatakan dia itu tasa'u haidon wa tuhur. Berbeda kalau dia itu keluarnya tanggal 16, tanggal 15, tanggal 14, ketika itu dikatakan darah itu adalah haid. Maknanya darah yang keluar daripada 30 hari sebelum 9 tahun sampai 26 hari sampai sebelum 9 tahun dikatakan itu adalah dam istihadah. Sila. والجواب أنه ليس بحيض لأنه أتى قبل سن الحيض وسن الحيض هو 9 سنين قمرية تقريبية فهذا دم استحاضة وفساد. Fahadha damu istihadatin wa fasad. So tengok. Ustaz Abdul Rahman tidak membezakan antara dam istihadah dan dam fasad karena dia itu hukumnya sama. Tanbih. لا آخر لسن الحيض فهو ممكن ما دامت المرأة حية. Nah ini yang pelik ya nih. وأما غالب سن اليأس من الحيض فهو 62 سنة. Dan ini yang pelik daripada mazhab Syafi'i, yakni Imam Syafi'i kan buat hal-hal semacam ini, yakni bila awal haid 9 tahun, bila akhir haid, bila minimum haid berapa, semua itu berdasarkan survei daripada beberapa orang wanita. Dari surveinya Imam Syafi'i mengatakan awal haid itu ada. Maknanya kalau perempuan umur 8 tahun keluar darah, confirm itu bukan haid. 7 tahun confirm bukan haid. 9 tahun kurang 15 hari dikatakan itu adalah haid. Maknanya di dalam mazhab Syafi'i awal daripada haid itu ada, tapi akhirnya tidak ada. Jadi perempuan umurnya 100 tahun keluar darah dikatakan darah itu adalah darah haid. Akan tetapi biasanya perempuan itu tidak keluar haid atau lebih dikatakan dengan nama monopause itu berapa? 62 tahun. Tak tahu itu yang Syafi'i mungkin tengok perempuan-perempuan zaman dahulu, perempuan-perempuan zaman sekarang saya tengok banyak sudah 50 tahun sudah monopause. Yakni makna monopause haid tidak keluar lagi, maknanya dia itu sudah tidak bisa untuk hamil lagi. Biasanya seperti itu. Ghaliban seperti itu. Pada zaman dahulu, kata zaman dahulu tuh makannya masih oke, makannya masih fresh. Zaman sekarang kan makan semua sudah tak fresh lagi. Karena itu mereka banyak wanita sekarang itu monopause-nya awal-awal lagi 50 sudah monopause. Zaman dahulu tengok. Ghalibnya perempuan itu monopause 62 tahun. Maknanya 62 tahun itu sudah tidak sudah tidak haid lagi. Tengok ya. Di dalam mazhab Syafi'i awal haid ada. Akhirnya tidak ada. Walaupun perempuan itu umurnya 100 tahun, dia keluar darah ini dikatakan adalah darah haid. Tapi biasanya perempuan itu akan monopause umurnya berapa? 62 tahun. Wallahu alam, mungkin banat kena survei lah. Bagaimana perempuan-perempuan yang ada di mana namanya? Yang ada di Negeri 9 macam mana ya nih. Coba saja ada di dirasah
Anda mungkin coba survei 100 orang, tanya monopos makcik-makcik itu yang sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun, coba survei mereka 100 orang, berapa mereka itu monopos umur berapa. Anda akan melihat ada perbedaan besar antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kenapa? Karena makanan tuh berperan sangat tinggi di dalam perubahan tubuh manusia. Wallahu a'lam. Alamatul buluk wadah ya, mungkin di kalau tak silap di Yakut pun sudah ada, di kitab-kitab basic pun sudah ada. Alamatul buluk ada 3, silakan teman. ثانيا علامات البلوغ يقصد بالبلوغ السن التي إذا بلغها الصبي ذكرا أو أنثى أصبح أهلا لتوجيه الخطاب إليه بالتكليف. Apa itu alamatul buluk ya? Alamatul buluk itu, buluk ini adalah sampai apa ya? Ini sampai derajat sekiranya seseorang itu kalau sampai poin ini dia sudah bisa untuk diperintah oleh Allah. Maknanya sholatnya sudah mendapat pahala dan dosa, dan maksiatnya sudah mendapat dosa. Itu namanya bulugh ya. Ini kalau perempuan atau laki-laki itu bulugh, maknanya dia itu sudah mukallaf. So tengok, indah Syafi'iyah mukallaf itu 15. Indal Malikiyah mukallaf itu bisa sampai 18 tahun. So, bisa sampai 18 tahun. Maknanya 18 tahun itu 18 tahun Anda itu sudah masuk college, teman-teman. Beberapa orang itu 18 tahun itu sudah masuk college. Walaupun indah Syafi'iyah bulugh itu berapa? 15 tahun, hatta 15 tahun. Orang-orang 15 tahun itu sudah masuk high school. Yani sebelum 15 tahun Anda berbuat apapun tak ada apa-apa. Padahal Anda sudah pandai, sudah bisa cakap. Bahkan sebagian mereka itu juara PUBG, juara game-game online. Imam Malik 18 tahun, maknanya Anda masuk college. Ada beberapa kawan saya itu 17 tahun masuk college. Mungkin dia pandai, 17 tahun masuk college. Dia masuk college baru taklif, masih belum bulugh. Maknanya dia sudah ini benar-benar rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni engkau sudah masuk college tapi engkau masih belum punya dosa dan pahala, yakni. Tapi setelah itu kalau engkau buat dosa dan pahala, fala yalumanna ila nafsa. Kalau engkau buat dosa, fala yalumanna ila nafsa. Silakan. أصبح أهلا لتوجيه الخطاب إليه بالتكليف الشرعية من صلاة وصوم وحج وغيرها. ويعرف البلوغ بأمور: الأول خروج دم الحيض بالنسبة للأنثى ل9 سنين قمرية تقريبية، وقد تقدم الحديث عنه. Dibilang diketahui bulugh itu binisbah lil unsa, untuk perempuan. Unsa ini perempuan, yakni keluarnya darah haid. Maknanya keluar darah haid ini bukan hanya perempuan ini dihukumi haid saja, tapi ketika perempuan ini keluar darah haid, maknanya dia itu sudah balik. Bila perempuan itu dikatakan keluar darah dan dikatakan darah itu haid ketika dia 9 tahun kurang 16 hari. Ayo. والثاني خروج المني بالنسبة للذكر والأنثى ل9 سنين قمرية تقريبية عند ابن حجر وتحديدية عند الرملي. وتحديدية عند الرملي ada di situ ya. Ada. Cetakan baru, cetakan lama tak ada cetakan saya itu. Dibilang begitu pula di antara sesuatu yang membuat seseorang itu balik adalah keluarnya mani. Keluarnya apa? Mani. Dan keluarnya mani ini sama untuk laki-laki dan perempuan. Yakni kalau dia 9 tahun kurang 16 hari dan keluar mani, maka dia dikatakan dia balik. Indah Ibn Hajar. Ibn Hajar mani sama dengan haid. Maknanya kalau ada laki-laki itu 16 hari lagi, hari menetas dia, hari jadi dia, yang ke-9, kemudian dia keluar mani, dikatakan laki-laki ini sudah, budak ini sudah balik. Maknanya engkau kena wajib sholat. Kalau engkau tak sholat, engkau berdosa. Khurujul mani, begitu pula perempuan. Cuma fuqaha mengatakan, kalau dalam kitab fikih itu perbedaan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau mani laki-laki itu dia kental, mani perempuan itu dia tak kental. Ada ausoful mani, yani ausoful mani. Saya kira bukan tempatnya di sini ya kan, tapi di sini dikatakan bahwasanya mani itu jika keluar daripada laki-laki ataupun perempuan yang mana umurnya itu 9 tahun kurang 16 hari, menurut Ibn Hajar dikatakan laki-laki dan perempuan ini sudah balik. Walaupun perempuan masih belum keluar haid tapi sudah keluar mani, dikatakan dia itu sudah balik. Jayyid jiddan. Dia tak kental macam madi. Anta sudah punya istri saja, seharusnya Anta tahu. Anta kena tanya istri Anta ya. Fuqaha secara
detail menyebutkan mani perempuan itu ma'un rokikun asfar. Seperti itulah yakni. Tapi antara mani perempuan dan mani laki-laki ada sifat yang sama. Apa itu? Laddah bi khuruji. Ketika keluar itu dia merasa seronok, merasa senang. Akan tetapi ausofnya berbeda. Kalau laki-laki itu kental, putih, keluarnya tak macam kencing, dia sikit-sikit keluarnya. Akan tetapi kalau perempuan tidak, fuqaha mengatakan maninya perempuan itu dia nipis, cakapnya apa, encer ya? Cair. Dia cair, dia warnanya kuning dan dia kuning, cair, sudah itu. Dan dua-duanya ketika keluar seseorang itu merasakan rasa yang ladzah. Oke. Qadrul mustarab baina laki-laki dan perempuan. Adapun Imam Romli mengatakan kita kena sikit bezakan antara haid dan mani. Haid dan mani. Kalau haid memang kalau dia keluar 9 tahun kurang 16 hari dikatakan dia itu balik. Adapun Adapun mani dia kena 9 tahun tepat, tidak boleh kurang. Kalau 9 tahun kurang 1 hari keluar mani, dia masih belum balik. Khilafan di Ibn Hajar. Wallahu a'lam, mungkin kalaupun saya jadi Imam Romli pun saya akan cakap memang ada perbedaan. Kenapa? Kan kalau haid kurang 16 hari dikatakan darah keluar 16 hari dikatakan dia haid. Sebab dia tuhur dengan apa? Sebab dia nak tuhur dengan apa? Bi aqallut tuhur dengan haid. Tak macam itu. Tengok ya. Mani dan haid ketika keluar sama-sama menyebabkan seseorang itu mempunyai hadas besar. Oke, ketika sama-sama mempunyai hadas besar, kenapa Anda membezakan waktu dia? Kenapa ketika haid, ketika darah keluar kurang daripada 16 hari, dikatakan darah itu adalah haid dan menyebabkan bulu. Tapi ketika mani keluar daripada sebelum 9 tahun, maknanya 1 bulan sebelum dia 9 tahun, mani itu keluar, dikatakan mani. Tapi asarnya tidak menyebabkan dia buluk. Bil ittifaq. Oke. Haid bil ittifaq tidak dikatakan dia darah bil ittifaq tidak dikatakan dia itu haid dan tidak yatarotab alaihi bulu. Kalau darah 10 hari lagi dia hari jadi dia ke-9 keluar darah bil ittifaq dia itu apa? Haid. Mani kenapa kok ada khilaf di situ? Padahal tengok ya. Padahal kita sepakat itu mani, berbeza dengan haid, ya. Haid kalau kurang 16 hari kita sepakat itu bukan haid karena itu lam nuratib alaihi ahkamul haid. Tapi mani natafik alaihi ahkamul mani. Lis panuratib alaihi ahkamul mani. Wah, desa sama ya. Lam nuratib alaihi ahkamul mani. Yani anta ayuha Romli qulta annahu mani, Limada maturatib alaihi ahkamul mani bin hadatsil akbar wa wujubil wal bulugh wa ghairihi minal asya. Wadih zaman ya. Ma'anahu dua-duanya kalau keluar di umur yang macam saya dan Anda keluar mani, hadas akbar kan. Perempuan pun juga sama kan. Haid pun juga sama kan. Maknanya al haid wal mani ini yu'addi ilal hadatsil akbar. Tapi kenapa kok hukumnya berbeza? Kenapa kok haid itu lebih kuat hukumnya daripada mani? Kan mereka lebih akhaf kan. Maknanya kena tepat 9 tahun. Haid tak ya tepat sebelum 9 tahun pun kalau keluar darah dikatakan dia itu haid. Kan maknanya hukum haid ini lebih berat daripada hukum mani. Kenapa seperti itu? Alam dzakaru fuqaha ilalan minha annal mani thahir. Wa anna damul haid najis. Falihada rotaku ahkaman akthar min ahkamil haid fiha. Yani kalau saya jadi Romli, lakul tu hada yani. Lakul tu hada. Walakin wallahu alam hal yaquluna fi hada walakin tahlilatuhum wa ta'lilatuhum lan yaqut an amakul tu yani wallahu alam. Tapi yang macam asal 9 tahun tu. Ada asar ke macam mana? Apa itu? Ada hadis ke? Tak ada, semuanya istiqra. Semuanya istiqra. Maknanya
Kalau tak kenapa 8 tahun ataupun 7 tahun kalau keluar mani? Oh, tak ada, semuanya istiqra itu. Istiqra'nya Imam Syafi'i kan di dalam hadis ini, di dalam masalah haid ini tak ada hadis yang qawi, yang mu'tamad qawi ya, tak ada. Ayo. والثالث استكمال 15 سنة قمرية تحديدية إذا لم يحصل ما سبق. Ayo, tidak keluar mani dan tidak keluar haid laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak keluar haid, laki-laki tidak keluar mani, begitu pula laki-laki tidak keluar mani sampai umurnya 15 tahun baru dikatakan dia balik dengan apa? Balik dengan umur, dan harus qamariyah tahdidiyah bil ittifaq 15 tahun tepat. Tidak boleh kurang 1 hari pun. 15 tahun oke lah ya, di Imam Malik 18 tahun saja man. Tahun ini free. Engkau nak buat apa aja oke. Itu menunjukkan bahwasanya roh masuk. Karena taklif ini manatnya ini faham saja man. Idza fahimtal khitab yasihhu laka antukallah. Kalau Anda sudah faham perkataan orang, maknanya Anda itu sudah bisa untuk ditaklif, sudah bisa untuk disuruh oleh Allah, sholatlah. Anda sudah boleh paham. Tapi Allah kalau cuma paham saja mah 10 tahun malah Anda sudah paham so. Sudah ada 10 tahun sudah paham semua so. Mereka sudah boleh, sebagian mereka jadi YouTuber 10 tahun itu. Saya tahu sekarang 4 tahun udah mulai. Saya tengok 10 tahun jadi YouTuber. Dia punya subscribe lebih banyak daripada saya bilang. Wah, ini dahsyat, saya bilang. Tapi Allah mengatakan, sekejap, engkau masih belum. Kenapa? Li Allah yakuna 'alallahi hujjatan. Hujjatun bak, yakni sekiranya pada hari kiamat engkau tak boleh komplain sama Allah. Yakni engkau sudah paham 10 tahun, engkau boleh sholat 10 tahun, engkau boleh puasa 10 tahun. Aku beri engkau apa? Free. Diskon. Sampai engkau 15 tahun, maknanya tidak ada apa namanya? Tidak ada udzur lagi. Yakni diskon sudah habis. Ayo. ثالثا مدة الحيض للحيض مدة دنيا ومدة قصوى ومدة غالبة. Sekarang masuk muddatul haid. Mana muddatul haid ini waktu haid biasanya keluar tuh berapa hari? Dunia ini minimum, bukan dunia kita. Dunia ini muannas daripada adna. Adna yang paling rendah, muannasnya dunia. Muddatun dunya wa quswa ini yang paling tinggi, ghalibah ini normalnya biasa. Normalnya berapa? Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haid wa ghalibu wa aktsar. Biasanya dalam kitab-kitab akalnya minimum haid biasanya berapa dan maksimumnya berapa. Al-muddatud dunya المدة الدنيا أقل مدة الحيض هي يوم وليلة أي قدر 24 ساعة. So, tengok, mudah haid minimumnya itu adalah 24 jam. 24 jam. Maknanya kalau ada perempuan keluar darah 24 jam, dia dikatakan keluar darah haid. Dan 24 jam itu mempunyai 2 deskripsi. 24 jam langsung maknanya pukul 1 zuhur dia keluar sampai esoknya lagi pukul 1 zuhur. Maknanya 24 jam. Ada lagi 24 jam itu dia terputus-putus tapi di dalam 15 hari. Ayatuhal banat yakni. Hari ini 2 jam berhenti. Esok 4 jam. Esok 1 jam. Terus seperti itu sampai 15 hari. Ketika 15 hari itu kita akumulasi, kita jumlah 24 jam, maknanya 15 hari ini semuanya apa? Haid semua. Ayo. Apa tolak ukur perempuan ini haid? Apakah darahnya itu menetes atau memancut? Tak semacam itu. Darah haid dikatakan perempuan itu haid kalau dia itu amik apa macam ini nih, kapas atau tisu, maaf ya, dia masukkan vaginanya dia, kemudian keluar kotor, bukan darah Sofia keluarnya, tapi kotor. Maknanya kalau dia buat macam ini, keluar keruh, kuning, tak bersih lah. Jadi masuk awal putih, setelah masuk keluar tidak putih lagi. Dikatakan perempuan itu sudah dalam keadaan haid, walaupun darahnya itu tidak apa namanya, tidak tak ada haid, darah mengalir, mati itu perempuan itu. Ada beberapa perempuan itu darahnya itu menetes ketika haid, ketika yang ekstrim lah menetes.
ada yang hanya di dohir fard saja. Karena itu dikatakan perempuan itu haid kalau dia mengambil kapas atau mengambil tisu, dia letakkan di kemaluan dia, kemudian setelah diusapkan ada kotoran di sini. Dikatakan perempuan itu sedang haid. Ayo. Wa dhabituhu ay dhabit perempuan itu haid an yadhhara dam ala dhahiril farad. Dam itu tampak di dhahir farjinya. Bihaitsu law udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwathatan. Sekiranya kalau masuk kutnah, masuk kertas. Kutnah ini kapas di dalam farjinya, maka kutnah ini akan keluar dalam keadaan kotor. Mulawasah ini kotor, maknanya sebelum masuk putih, setelah keluar tidak putih. Ayo. Minimum daripada maknanya perempuan itu kena sering-sering cek. Oh, masih ada. Oh, sudah tidak ada. Terus macam itu. Perempuan-perempuan yang saya pernah tengok yang pandai-pandai haid itu biasanya di dalam poketnya itu ada buku kecil, ada note kecil untuk tengok, oh saya mulai ini. Oke, setelah mungkin 1 hari cek lagi, oh masih ada. Terus dia hitung nanti berapa haidnya. Tak tersilap. Jadi kalau cek itu kira kalau kita kata setiap waktu solat tu okey. Okey lah setiap waktu solat, dan itu bukan sesuatu yang susah ya. Hanya cek-cek saja. Biasanya ada beberapa perempuan tuh terasa maknanya sini sedang haid apa tidak, tapi tetap kena cek lah. Kena cek. Yang lebih afdolnya ceknya setiap waktu sholat. Oke. Dan ketika minimum haid itu 24 jam dan minimum itu mempunyai 2 gambaran. Yang pertama adalah 24 jam secara terus-menerus. Maknanya mulai keluar jam 1 duhur, berhentinya jam 1 duhur hari esoknya. Ketika itu 24 jam. Dikatakan perempuan ini haid. Tapi kalau tidak sampai 24 jam, maka dikatakan perempuan ini tidak dalam keadaan haid, tapi damu fasadin. Ayo. Al-ula an tara ad-dama muttasilan miqdar 24 sa'atan. أيوة. الثانية أن ترى الدم مفرقا فترى ساعة نقاء وساعة دما ولكن مجموع الساعات 24 ساعة في ضمن 5. Adapun gambaran yang kedua, seorang perempuan itu melihat darah yang mufarrok ini terpisah-pisah. Hari ini 1 jam, esok 1 jam, esoknya lagi 1 jam, esoknya lagi 4 jam. Tapi tetap dalam kadar apa? 15 hari. Setelah hari ke-15 dia hitung, oh hari ini cuma 2 jam, 2. Hari ini 3, sudah 5 jam. Terus sampai 15 hari dia hitung semuanya lebih daripada 24 jam, dikatakan perempuan ini selama 15 itu semuanya haid. Ayo. فيعد كله حيضا كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. Maka semuanya dikatakan haid seperti yang akan datang penjelasannya. Muddatul quswa, adapun haid yang paling maksimum adalah 15 hari. 15 hari dan malam ya, bukan harinya saja, malamnya pun juga ada. Ayo. Al-muddatul quswa wa hiya aktsarul haid fa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. 15 hari dan malam ya nih. Adapun al-ghalibah, muddatul ghalibah, biasanya perempuan itu haid 6 sampai 7 hari. Tapi Anda kena paham ya, muddatul ghalibah ini di dalam fikih hampir tidak ada gunanya. Jadi tidak ada masalah-masalah yang yatarattab alaihil muddatul ghalibah di dalam masalah haid, kecuali nanti ada di dalam babul istihadhah beberapa qaul yang kalau ada perempuan itu belum pernah haid kemudian langsung dia itu istihadhah, maka dikembalikan ke majority haid. Yakni haidnya berapa? Dari dia belum pernah haid, tiba-tiba ketika datang haid pertama kali langsung dia istihadhah, haidnya 30 hari, darahnya keluar 30 hari. Dari 30 hari ini berapa haidnya dia? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya haidnya itu 6 atau 7 hari. Itu pun 6 atau 7 hari itu 6-nya apa 7-nya? Itu pun juga ada tafsirnya dahulu. Ada tafsirnya juga, yakni yundor ila ghalibin nisa atau yundor ila ghalibi ahliha. Bagaimana? Tapi alal mu'tamad tidak dikembalikan kepada ghalibun nisa, akan tetapi amik yang paling ihtiyat dari 30 hari itu 1 haidnya dan 29 suci, maknanya dia kena mengqadha salatnya 29 hari. Ayo. Saya di hadal hadits yang di dalam daras yang ke-7. Ayo. Al-muddatul ghalibah hiya غالب مدة الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. والدليل على هذه التقادير هو استقراء الإمام الشافعي أي
تتبع الحوادث والوجود وقد وجد وقائع أثبتها. Dibilang apa dalil 15 1 terus 6 sampai 7 apa semuanya itu adalah survei daripada Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu ketika mempelajari ahkamul haid ini, Imam Syafi'i tengok perempuan-perempuan di Tihamatul Yaman. Di Tihamatul Yaman mereka mensurvei daripada beberapa perempuan, ya nih tanya kepada, bukan Imam Syafi'i interview perempuan, dia tengok laki-lakinya, dia tengok suami-suaminya, bagaimana Anda punya perempuan, terus semacam itu ya nih. Saya pernah dengar ada yang kata Imam Syafi'i kahwin banyak untuk masalah ni. Semacam itu. Itu orang-orang yang apa ya, saya tengok ukuluhum maridoh ya, ukuluhum maridoh ya nih. Makul ya nih, untuk survei pasal haid harus kawin banyak. Cukup Anda tanya suami-suami mereka saja. Ya ini untuk interview, untuk wawancara murid-murid perempuan, tanya saja, ya ini kena, ya ini tanya pernah dikawini, wallahi hada ukuluhum maridoh ya Syekh ya Sadaman. Imam Syafi'i tanya kepada beberapa laki-laki tentang saudari mereka, tentang istri mereka, tentang ibu mereka, tanya ya ditanya saja. Kemudian keluarga ini macam ini, keluarga ini macam ini, dari semua kampung. Imam Syafi'i memilih Tihamatul Yaman. Tihama ini daerah Hudaidah sana itu, maksudnya yang rendah-rendah itu, yang panas-panas itu. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat bahwasanya Tihama ini yang masih fresh, masih apa, normal, dia tak kena apa-apa. Nah ini ya aywa, tak kena pengaruh bandar. Kalau bandar kan sudah pelik kan, sudah ada McDonald, ada Coca-Cola, ada macam-macam. Ketika itu haidnya akan pelik-pelik. Tapi perempuan-perempuan masih di kampung, makannya masih fresh semua, makannya masih berkualiti semua, itu akan yumathil perempuan-perempuan yang normal. Biasanya seperti itu. Biasanya apa? Biasanya seperti itu. Kenapa Imam Syafi'i buat ini? Kenapa? Karena hampir tidak ada hadis sahih yang buat pasal haid ini. Karena Imam Syafi'i ambil cara lain daripada masalah haid ini untuk mengetahui hukum haid. Dia tak tengok hadis, tapi dia tengok istiqra. Dan istiqra ini banyak ya, saya jelaskan ada namanya istiqra tam, sama istiqra nakis, sama istiqra ghalab batidon. Imam Syafi'i tidak istiqra semua wanita, tidak. Bahkan satu kampung pun Imam Syafi'i tak ambil semua. Kan tapi di Tihamatul Yaman Imam Syafi'i hanya ambil beberapa sampel saja. Dari beberapa sampel ini Imam Syafi'i ambil kesimpulan bahwasanya selama sampel-sampel ini cakap perempuan ini majoritinya haid 15, minimumnya 1, terus 6 dan 7, maknanya wanita yang lainnya juga sama. So ini apalagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ambil cara yang lain, ambil sistem yang lain. Dia tak ikut Imam Syafi'i di dalam istiqra, akan tetapi dia ambil hadis-hadis yang dhaif itu, karena hampir tidak ada hadis sahih ataupun hasan di dalam masalah haid. Tapi Imam Abu Hanifah ambil semua hadis yang dhaif itu. Daripada saya istiqra, better saya ambil hadis yang dhaif. Ambil hadis yang dhaif. Beliau mengatakan bahwasanya minimum haid 3 hari, maksimumnya 9. Kenapa? Akhdan daripada ahadis yang dhaifah ini. Tan wallahu alam ya, nih babul haid yang paling dahsyat itu mazhabnya Imam Syafi'i. Maknanya mufassal wa makhdum, dakik ya nih. Saya banyak jumpa orang-orang Hanafiyah ya nih, wallahu alam. Mungkin yang saya jumpai bukan thalabatul ilm, tapi saya tengok mereka pun thalabatul ilm ya nih, belajar di Dioban, belajar di India. Ketika saya tanya pasal haid, saya tak tahu. Guru saya pun ketika masuk babul haid, mereka tak jelaskan. Nanti kau akan tahu sendiri ketika sudah punya istri. Ada layan fa ya nih, hal-hal semacam ini layan fa. Bukan thalabatul ilm, betul. Bukan thalabatul ilm ya nih, karena wanita ini bila-bila mengatakan ini haid, tapi salah, biasa, namanya juga manusia ya nih. Karena itu diperlukan sebuah qawaid mundhabithah di dalam masalah haid. Wallahu alam, sampai sekarang saya tak jumpa ya ini mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i yang mentafsir masalah haid itu bitafsilin mumil, dengan tafsir yang sangat
panjang sampai membosankan. Benar, so bitafsilin mumil jiddan, yakni ini menunjukkan bagaimana kehebatan para ulama dan khidmahnya. Katsir minal ulama la siyama yamaniyun, yakni la siyama yamaniyun di dalam masalatul haid ini, yakni wa jazahullahu khair Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib Ustaz Abdurrahman yang khodama hadhil masalah khidmatan jayyidah jiddan, yakni. Dan inilah yang didapat oleh Imam Syafi'i ketika beliau itu tatabuk survei dan wawancara interview kepada beberapa wanita atau laki-laki yang mempunyai saudara wanita tentang berapa jumlah haid wanita-wanita tersebut. Ini hasil kepada Imam Syafi'i, dan saya tidak mengatakan ini al-haqqul ladzi yakunu ba'dahu dhalal. Tak semacam itu, tapi engkau buat survei lagi tak akan sekuat surveinya Imam Syafi'i. Paham? Karena Imam Syafi'i ini surveinya bukan hanya selesai dalam Imam Syafi'i, imam-imam setelahnya juga survei dan banyak sesuai dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ibn Hajar dalam Tuhfahnya mengatakan, kalau ada perempuan satu kampung berbeza dengan ini, contohnya kampung Sungai Cincin ini, semua perempuannya haidnya rata-rata 17 hari saat zaman. Contoh. Semua dirasah, haidnya 18 hari, sucinya 13 hari, semuanya. Kan itu kan keluar daripada kaidahnya Imam Syafi'i kan. Mana yang lebih dipilih? Kita ganti kaidahnya Imam Syafi'i, atau kita jadikan semua perempuan rasah, semua perempuan Sungai Cincin itu syawad. Syad, mana syad ini keluar daripada kaidah. Atau kita jadikan semuanya ini ada hukum khas untuk perempuan Sungai Cincin dan perempuan rasah. Atau kita jadikan semua perempuan Sungai Cincin dan perempuan rasah ini masuk dalam kaidahnya Imam Syafi'i dan semuanya itu istihadah. Ayo, mana yang alal mu'tamad kita masukkan ke dalam mazhabnya Syafi'i, dan semuanya perempuan ini istihadah. Betul kita jadikan satu kampung atau dua kampung ini istihadah daripada perempuan-perempuan yang sudah ratusan tahun ikut kaidahnya Imam Syafi'i semuanya problem. Betul. Kenapa? Imam Ibn Hajar mengatakan li'annal istiqra' al-mutaqaddimin atam. Karena surveinya dan interviewnya para mutaqaddimin ini lebih best daripada survei. Kita kan cuma tengok orang-orang rasah saja kan, tapi wallahu a'lam. Dengan adanya internet sekarang, teknologi ini mungkin boleh dinakat ya, boleh buat satu dunia. Tapi itulah, jangan nisbatkan hadza ke mazhab Imam Syafi'i. Anda kena buat sendiri lah, mungkin mazhab Zamani, mazhab Natashi mungkin, atau mazhab siapa Yasmini, mungkin boleh buat. Tapi kita tengok siapa yang nak ikut mazhab Anda ya, siapa yang ikut mazhab Anda. Ayo, fa'idha arafta ma taqaddam. فإذا عرفت ما تقدم فإذا رأت المرأة دما أقل من هذه المدة فإنه يعد دم فساد واستحاضة. فإذا رأت المرأة الدم بعد مدة أكثر الحيض أي أكثر من 15 يوما بلياليها واعتبرت هذه المرأة مستحاضة. Dibilang kalau ada perempuan melihat kurang daripada 1 hari, mananya itu adalah dam haid. Begitu pula jika seorang perempuan melihat darah lebih daripada 15 hari, juga dikatakan dia itu darah istihadah. Istihadah ini bukan maknanya ketika Natasha melihat darah haid darah dia keluar 20 hari, dia istihadah. Oke. Apa problemnya istihadah itu? Problemnya istihadah dalam 20 hari ini ada yang haid, ada yang bukan. Ada yang haid, ada yang bukan haid. Problemnya mana yang haid, mana yang bukan haid. Natasha kan, haidnya 15 hari. Dia nak serono, dia nak cuti panjang, dia hanya nak kodok 5 hari saja. Ya kalau Anda buat macam itu, kemungkinan untuk masuk neraka lebih besar. Masuk neraka lebih besar. Karena itu. Kenapa macam itu? Iya, karena mungkin haidnya tidak sampai 15 hari. Di dalam istihadah, yang problem yang paling signifikan adalah menentukan daripada 20 hari itu mana haidnya dan mana istihadahnya. Kadang-kala haidnya 5 hari di akhir, di tengah atau di awal. Kita tak tahu di mana. Tengok case
per case, karena nanti akan ada bab di dalam istihadah yang paling susah di dalam masalatul haid. Itu dia maknanya ikhtalata tuhruha bil haid. Ketika perempuan ini mustahadah, maka sucinya dan haidnya itu akan bercampur. Tugas kita sebagai ustadz, sebagai orang yang pandai haid dan istihadah, untuk membezakan mana yang haid, mana dan istihadah. Aywa. فترد إلى إحدى صور المستحاضة السبع التي سيأتي الحديث عنها في الدرس السابع عند الحديث عن المستحاضة في الحيض. رابعا صفة دم الحيض. دم الحيض يأتي بعدة صفات وهي السواد والحمرة والشقرة. Dibilang yang namanya damul haid, dibilang damul haid ini mempunyai banyak sekali sifat. Mana sifat ini? Kekentalannya, warnanya. Dibilang warnanya darah haid itu banyak sekali. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang syukroh, perang, ada yang sufroh ini kuning, ada yang kudroh ini keruh. Perang, kuning, kudroh, dia itu bukan darah. Sedangkan kita haid ini kita mengatakan darah haid. Akan tetapi walaupun dia bukan darah, ulama Syafi'iyah mengatakan dihukumi, dia diberi hukum darah. Wahiyya ma bainal asfari wal abyad. Apa itu kudroh? Apa itu keruh? Keruh itu warna antara kuning dan putih. Aywa. Waqad yakunu dam sakhinan waqad yakunu natinan. Kadangkala darah itu sakhin. Sakhin itu kental. Kadangkala nipis. Kadangkala natin. Natin itu baunya busuk. Baunya busuk, kadangkala baunya kadangkala tak ada baunya. Semua itu adalah macam-macam daripada spike darah. Spike darah, ciri-ciri darah haid. Spek sama saja kan zaman. Kalau Anda nak beli handphone, Anda kan sebutkan speknya. Ya sih, mustalah apa? Ala-ala sama lah ya nih. Idza arafta ma taqaddam. فاعلم أن الأصح من أقوال أئمتنا الشافعية أن القدرة والصفة لما روى البخاري. Setelah Anda mengetahui yang sudah lampau bahwasanya darah haid itu mungkin merah, mungkin hitam, mungkin kuning, mungkin perang, Anda kena tahu bahwasanya kuning dan perang itu begitu pula keruh, walaupun dia bukan darah, akan tetapi menurut imam-imam dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia bukan darah, tetap diberikan hukum apa? Hukum darah haid. Kenapa? Karena lima rawal Bukhari anan nisa akunna yab'atsna li sayyidah Aisyah radhiyallahu taala biturjah fi hal kursuf. So, tengok perempuan-perempuan Ansor ya nih, mereka berani datang kepada Sayyidah Aisyah, yab'atsna bil kursuf, datang, ya Sayyidah Aisyah, apa nih katanya. Jadi dia habis di kemaluannya ada warna kuning atau warna itu, Sayyidah Aisyah, apa nih katanya, apa nih? Allahu akbar. Bila-bila datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mahadi. Rasulullah jawab apa? Ya Aisyah, ta'ali, ini handle-nya apa namanya? Handle nih perempuan nih, handle nih sahabiah. Apa ini? Dibilang, maknanya apakah saya sudah suci? Maknanya ini masih haid atau bukan? Ini haid apa saya sudah suci? Kan macam itu kan tanyanya kan. Apa katanya Sayyidah Aisyah? La ta'jalinna atau la ta'jalna. Jangan terburu-buru hatta taroyinnal qasat al-bayda. Jangan kau terburu-buru sampai engkau melihat kapas ini putih. Sebelum masuk putih, setelah masuk juga putih. Maknanya sama, sebelum Anda letakkan, Anda usapkan di kemaluan Anda, sama dengan setelah Anda usapkan di dalam kemaluan Anda. Kunna yab'atsna li Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bidurja fihal kursuf. Khirqah ya, khirqah fihal kursuf ya, ada macam mereka itu mengirim kepada Sayyidah Aisyah itu khirqah, macam kain di dalamnya itu ada kapas. Tok tanya apa ini katanya. Fihi sufrah, di dalam kursuf ini, di dalam turjah ini khirqah suf. At-turjah bidalin madmumah muhmalah wara'un muhmalah. Khirqatun wa nahwuha tadkhuluhal mar'ah fi farjiha summa tukhriju litanduru hal hiya hal baqiya syai'un min atil haid amla. Yani macam apa itu namanya? Apa itu? Tuale wanita itu, tuale wanita. Orang Indon cakapnya softtek. Itu nama ya. Wal qassah bi fathil qaf al jis wa hiyal qutnah awil khirqah al bayda allati tahshu bihal mar'ah indal haid. Suf tengok. Fatakul la ta'jalna hatta tarayinnal qassat al bayda. Jangan Anda terburu-buru sampai Anda itu melihat
Al-qasah, apa itu al-qasah? Qutnah awil khirqatul baydha. Apa itu namanya? Kapas yang putih yang warnanya itu macam jis. Tahu jis ya entah itu? Jis itu apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya itu gamping. So tengok ya, di orang Arab itu membangun kan di dalamnya kan dari tanah putih-putih ini apa namanya? Mereka diberi putih. Kita kan cat teman. Mereka itu ada macam kapur. Ayo jas, ada wajis kapur. Bitobat ada wajis. Jadi ada jis kosoh ini dimasukkan ke dalam vaginanya wanita, di dalam kemaluannya wanita. Ketika dia itu haid, agar tidak tidak jatuh darahnya. Dulu kan tak ada softtek, dulu kan tak ada toilet. Jadi terus macam mana agar darah kan tak mungkin kan dibiarkan menetes terus, kan malu perempuan. Akhirnya dimasukkan macam ditutup pakai kain putih itu agar tidak menetes. Maknanya kain putih itu yang masuk, dia keluar juga putih juga dia putih. Ini adalah pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'iyah. Wa muqabilul asah la yakunu dzalika haidan. Pendapat yang juga kuat tapi bukan pendapat yang mu'tamad, bahwasanya kuning dan kudroh itu dia itu bukan haid, akan tetapi kita mengatakan itu haid adalah darah, sedangkan kuning itu bukan apa namanya? Bukan darah. Li'annahu laisa ala launid dam wa liqauli ummi Atiyah kunna la na'uddu sufrata wal qudrata syai'an. Begitu pula kuning dan keruh itu bukan darah, dan ada Ummi Atiyah mengatakan bahwasanya kami pada saat zaman Rasulullah itu tidak menganggap kuning dan keruh itu apapun. Maknanya Anda boleh sholat lah, kalau merah sudah hilang Anda sudah boleh sholat walaupun masih ada kuning dan keruh. Aisyah tidak, kena sampai benar-benar putih. Wa ujiba anhu bi annahu qaulu Aisyah aqwa. Ya, sekarang ada ta'arud mana yang lebih kuat. Confirm Sayyidah Aisyah lebih kuat karena siabari dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. خامسا الدم الذي تراه الحامل إذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا بأن بلغ يوما وليلة والأظهر من أقوال إمام. Sekarang kalau ada perempuan hamil keluar darah, tengok darah, apakah darah yang ditengok oleh perempuan hamil itu darah haid atau tidak? Kalau dia hamil, dia tidak haid saja, teman. Di antara darah, kan kalau perempuan itu, istri itu sudah hamil apa tidak, haidnya dia akan terlambat kan? Saya terlambat haid, maknanya saya hamil, dia tes. Kalau dia tidak hamil, kalau dia tidak haid, maknanya dia sudah hamil. Sekarang tengah-tengah hamilnya 5 bulan, keluar darah. Darah ini apa? Sedang tak mungkin haid lah. Kalau dia haid, tak mungkin dia hamil. Tapi sekarang dia keluar darah. Alal mu'tamad inda Syafi'iyah, darah yang keluar ketika dia itu hamil, dia bukan darah haid, tapi diberi hukum darah haid. Ada muhim dan jangan sampai ada yang mengatakan Syafi'iyah tak ikut perobatan. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya darah yang keluar daripada wanita haid itu daripada wanita yang hamil itu darah haid. So, bezakan antara darah itu darah haid dan darah itu bukan haid tapi diberikan hukum haid. Alal mu'tamad bahwasanya darah yang keluar daripada perempuan yang hamil bukan darah haid, tapi diberi hukum dia itu darah haid. Idza ra'atil hamilu daman yasluhu an yakuna haidon bi an balagha yawman wa lailatan. Ketika seorang perempuan yang hamil melihat darah yang bisa dijadikan haid ketika darah itu lebih atau sampai 1 hari 1 malam 24 jam, maka pendapat yang paling kuat daripada pendapat Imam Syafi'i bahwasanya darah tersebut adalah darah haid, karena dalil yang mengatakan darah haid itu umum, tidak mengkhususkan ini untuk yang hamil atau tidak hamil. Kenapa? Kul huwa adan. Maknanya darah yang keluar daripada wanita adalah najis, tak kisah itu keluar daripada wanita yang hamil atau yang tidak hamil. Selama darah itu keluar daripada wanita dan bisa dijadikan haid, maka itu adalah haid. Minimum dihukumi hukum haid walaupun keluar daripada wanita yang sedang hamil. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam inna damal haid aswad yu'raf. Dan darahnya, dan hadis yang mengatakan bahwasanya darah haid itu adalah darah hitam yang baunya busuk.
kalau darah hitam ini keluar daripada wanita yang hamil, juga dikatakan ini adalah darah haid. Tak kisah, Rasul hanya mengatakan darah haid itu adalah darah yang hitam. Rasulullah tidak mengatakan damul haidi inna damal haidi aswad yu'raf kharij min ghairil hamil, tak macam itu. Yang penting darah itu hitam, itu adalah darah haid, tak kisah keluarnya daripada wanita manapun. Oke. Dan qaul, ada pendapat yang lain. Yani Imam Malik mengatakan bahwasanya darah yang keluar daripada wanita yang hamil itu bukan darah haid, karena ketika dia itu hamil, maka kehamilan itu akan menutupi tempat dan jalan untuk haid. Terus maknanya darah yang keluar ketika hamil itu dikatakan dam istihadah. Maknanya dia kena sholat. Tapi kalau kita mengatakan darah yang keluar daripada wanita yang hamil ini adalah dam haid, dia tidak perlu sholat. Dan perempuan ketika hamil dan keluar darah, biasanya babynya itu dalam keadaan bahaya. Babynya dalam keadaan apa? Bahaya. Kalau babynya itu dalam keadaan bahaya, maknanya Anda kena rehat lah. Anda kena rehat. Karena itu kami beri Anda cuti. Kalau pada Imam Malik, tak keluar darah Anda kena sholat. Karena itu kan mazhab Syafi'i arfaq, lebih sesuai untuk wanita yang hamil daripada mazhab Imam Malik dalam masalah itu damul haid. Ayo, sila. Apa inna damal haidi aswadu yu'raf tu, tak silap saya dalam kelas lepas saya kata yu'raf dia bawa maksud lain, ya'rif ya. Maksud lain. Yu'raf itu diketahui. Maknanya yu'raf ini diketahui dengan warna hitam. Aywa, bahwasanya semua wanita akan tahu bahwasanya ini adalah darah haid karena warnanya hitam. Kalau kita baca yu'raf, kalau kita baca ya'rif, busuk, ada bau, ada maksudnya ada baunya, ada baunya. Sila. سادسا النقاء المتخلل بين دماء الحيض. إذا رأت الحائض يوما دما ويوما نقاء أو ساعة. Kita berhenti dulu saat zaman, gitu. Ini sedikit panjang ini. Ini sedikit panjang, kita berhenti dulu. Kita break dulu sekejap. Saya juga ada kerja sedikit. Kita kembali sebentar lagi, sambung sebentar lagi. Iklan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.